Tapi aku lebih suka eksperimen. Biasanya aku kalau misalnya menu andalan aku itu menu Indomie yang aku masak pakai susu biasanya. Oh iya, tahu, pernah lihat di TikTok ya. Bahkan aku gitu. masak mie pakai susu kemudian aku tambahin coklat kayak gitu. Tapi menurut aku enak. Oke, silakan Mang Amin. Asik. Emang beda ya kalau lihat food vlogger yang makan tuh. 1, 2, 4. Assalamualaikum Mang Amin. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabar Bang Amin? Alhamdulillah Sehat baik ya. Baik ya, alhamdulillah ya. Di rumah keluarga sehat semua juga ya? Alhamdulillah semua sehat. Kami kira tadi Bang Amin bakal datang sama anak ya. Oh enggak, nanti kalau misalnya emang dibawa sebenarnya nanti diobrak-abrik studionya. Oh gitu ya. Karena Baru 15 menit ngomong udah minta pulang. Oh gitu ya. Kan tadi kami lihat story Bang Amin tuh lagi bareng keluarga gitu ya. Iya, Jadi, ini kayaknya datang sama anak. Ini seru nih kalau datang sama Tapi anak. nanti sih kalau misalnya emang mau nongkrong kita bawa nanti ya. Oh gitu ya. Oke, sip. Oke ya. Jadi mumpung kita lagi sama food vlogger nih ya, jadi kita tanya-tanya dulu lah seputar topik itulah ya kan. Nah, jadi sedikit informasi nih teman-teman ya, Bang Awin ini tadinya tuh dulu ya waktu tahun 2016 ya aktif di YouTube ya, jadi content creator YouTube ya. Dan topiknya itu juga banyak ya, banyak topik. Tapi sejak 2021 kalau nggak salah Bang ya, Abang mulai masuk ke Instagram, konten ke Instagram, jadi TikTok, food vlogger. lebih TikTok sih. Oh TikTok, kayak gitu. Akhirnya baru ke Instagram gitu ya? Kalau misalnya Instagram dari 2016 itu YouTube sama Instagram. Oh gitu. Tapi waktu 2016 itu topik di Instagram itu masih beda. Beda ya. Kontennya beda gitu. Oh kayak gitu. Oh gitu ya. Jadi 2021 itu mulai aktif di TikTok aja sebagai food vlogger gitu. Oke. Jadi yang mau saya tanya nih ya Bang Awin ya. Kenapa nih Bang Awin yang tadinya tuh aktif lagi ngonten di YouTube gitu kan, terus tiba-tiba pindah ngonten gitu kan ke TikTok, terus genre kontennya gitu. Genre kontennya jadi food vlogger gitu. Kenapa itu? Apakah Abang ada ide sendiri atau ada yang nyaranin kayak gitu? Oke, jadi awalnya kalau misalnya emang kita mulai konten itu kan di tahun 2016 2015 lah gitu kan. Nah, awalnya emang ngebuat kontennya itu lebih ke feedgram. Kalau misalnya zaman-zaman dulu kan feedgram itu video Instagram gitu. Jadi video-video singkat durasi 15 detik kayak gitu, kemudian posting ke sosial media Instagram dan kemudian kalau misalnya versi fullnya itu upload ke YouTube dulu. Oh gitu. Nah, tapi kalau misalnya konten kulineran itu sebenarnya udah suka juga ngebuat konten tapi cuman posting di story. Di story itu tahun 2018 lah yang waktu udah mulai Instagram story di Instagram kayak gitu yang 15 detikannya. Jadi pas 2021 ya setelah Covid lah gitu kan, yang dimana ngelihat orang kan di rumah aja tuh, jadi asik masak gitu, dan aku sebenarnya emang hobi masak kayak gitu kan. Jadi pas coba-coba posting yang udah pernah edit di Instagram story posting ke TikTok, rupanya kok banyak yang nonton ini. Padahal kan kalau misalnya kita bilang ngebuat konten review makanan kan nggak terlalu capek ya, cuma kayak ya ambil gambarnya kemudian kita dubbing kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya emang kita buat konten-konten yang feedgram itu kan kita butuh buat idenya dulu nih, kita buat kayak latar belakangnya apa nih ya, misalnya kayak keresahan kita tentang konten ini apa nih gitu. Misalnya kalau misalnya dulu tuh tahun 2016 2015 itu kan lebih ke cerita kayak jomblo, itu lucu kali itu kalau misalnya emang kita buat tentang jomblo. Kalau misalnya sekarang kan kita ngebahas jomblo ya kayak biasa aja kayak gitu. Tapi kalau misalnya dulu kan sedikit-sedikit misalnya kayak kok jomblo, kita semua orang akhirnya lucu kayak gitu. Intinya benar-benar. Kita ngebuatnya tuh video itu berdasarkan keresahan, kemudian ngebuat penyelesaian masalahnya apa, pesan yang disampaikan itu apa dalam durasi 15 detik dulu ya. Nah kalau misalnya sekarang kan lebih aman untuk buat durasi ya mulai dari 1 menit bahkan lebih panjang pun oke kayak gitu. Iya benar. Tapi waktu itu emang challenge saya itu adalah ngebuat video pendek tapi tersampaikan semua isi videonya kayak gitu. Cuman kalau misalnya kita lihat video-video zaman itu kok kita lihat sekarang kayak agak geli ya, kayak pengen hapus tapi udahlah kayak gitu kan. Waktu dulu tuh emang pada keren pada masanya gitu. Benar, keren pada masanya. Nah akhirnya tahun 2021 pindah lah nih, bukan pindah genre ya, tapi menyesuaikan dengan keinginan masyarakat biasanya. Karena emang aku lihat di tahun 2021 sampai sekarang itu lebih banyak konten-konten yang emang bercerita storytelling. Oh gitu. Nah kebetulan aku emang suka makan, jadi storytelling aku itu dalam bentuk video kulineran. Gitu ya. Oh jadi ternyata abang punya bakat terpendam memasak gitu ya? Bisa masak ya? Bukan masak yang gimana-gimana, tapi aku lebih suka eksperimen. Biasanya aku kalau misalnya
Menu andalan aku itu menu Indomie yang aku masak pakai susu biasanya. Oh iya tahu, pernah lihat di TikTok ya. Bahkan aku gitu. masak mie pakai susu kemudian aku tambahin coklat ya gitu. Tapi menurut aku enak, cuman orang-orang lain nganggap itu aneh. Cuman kalau misalnya mereka mencoba rasa mie aku mungkin harus dicoba sebenarnya. Cuman enggak untuk dijual, bukan enggak layak kan, tapi segmentasi dia karena ada yang suka terhadap susu, mungkin suka makanan mie kayak gitu, karena orang biasa kan rebus mie pakai air tuh, tapi kalau misalnya aku rebus mie itu langsung pakai susu kayak gitu, lebih lemak aja rasanya. Kayak apa gitu ya? Carbonara ya apa istilahnya, yang mie spaghetti carbonara kayak gitu. Jadi aku terapinnya ke Indomie kayak gitu. Gitu sih. Gitu ya. Oke. Nih bicara tentang makan-memakan ya. Makan-memakan gak tuh ya kan. Gimana nih cara Bang Awin menjaga kesehatan tubuh kan? Gini kan food vlogger tuh kan makannya banyak ya. Gitu. Dari yang berminyak, yang berkuah, yang kering berlemak gitu. Berlemak gitu kan. Lengkap ya. Dan itu setiap hari ya take kontennya enggak sih? Sebenarnya nggak setiap hari ya, tapi lebih ke kayak seminggu itu ada 2 sampai 5 kali kayak gitu kan. Maksudnya nggak setiap hari sekali kayak gitu. Tapi ada juga nanti yang 1 hari sampai 3 kali kayak gitu. Oh wow. Nah sebenarnya video ngebuat review makanan tuh aku kalau misalnya tips aku pribadi ya, biasanya aku misalnya nih janjiannya tuh siang atau sore gitu, tapi ya udah dari pagi nggak makan emang kayak gitu. Makannya tuh gitu makanan ya? ala kadar aja, misalnya kayak roti atau apa, misalnya untuk ganjal perut aja. Biar dikosongin dulu. Jadi gitu istilahnya ya? kayak kita puasa kayak gitu kan, karena misal nih kita janjiannya itu shootnya sore gitu, tapi siang kita makan siang tuh. Nah itu otomatis menu yang ada di depan tuh kita kayak nggak selera untuk dimakan kayak gitu. Gitu ya. Kita emang nggak lahap untuk makannya, makanya kalau misalnya aku makan ketika nge-review makanan tuh emang nggak makan sama sekali, jadi waktu kita makan tuh kayak lahap kayak gitu. Jadi kan bayangin kita lagi kenyang, menu makanan banyak, habis itu kayak ya cuman kayak icip-icip aja kayak gitu, iya, 2 sendok yaudah, kayak adegan kita makan lahap itu nggak dapat kayak gitu. Nggak dapat feel-nya. Karena gitu. Aku pribadi ketika ngelihat video mukbang segala macam, kalau misalnya dia nggak lahap makan kayak biasa aja kayak biasa gitu. aja. Gak bikin Makanya, kita lapar juga gitu ya. Aku pribadi biasanya kalau misalnya emang sore mau review makanan, bahkan dari pagi nggak makan kayak gitu. Ya cuman makan kecil-kecil aja lah kayak gitu, kayak roti-roti, kue aja kayak gitu. Oke, itu sedikit tips dari Bang Awin ya, mau jadi food vlogger ya, bisa dicoba. Enggak ya, begah kan perut kita penuh isinya gitu. Jadi saya kayak orang buka puasa kayak gitu. Misalnya kita buka puasa udah mulai dari sahur sampai maghrib aja, yang kita hidang makanan banyak aja, tapi yang kita makan cuma dikit kan. Iya benar. Nah makanya jadi aku ngerasa ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya pun kita makan siang shootnya sore juga terasa bakalan nggak nafsu kayak gitu. Oke, balik lagi ke tadi ya. Jadi Abang tuh gimana sih jaga kesehatannya? Apakah Abang setiap bulan itu ada kontrol ke dokter atau setiap minggu atau gimana? Kalau misalnya pribadi ada kontrol, tapi lebih ke darahnya aja. Misalnya kayak kolesterol, asam urat, kan itu makanan yang berhubungan dengan itu kan, kayak habis itu kan makanan itu kan identik lagi dengan minuman-minuman di kafe yang manis-manis gitu kan. Tapi alhamdulillah semua aman. Palingan kalau misalnya makan asam kayak jus-jus, pokoknya yang berhubungan dengan asam itu ada asam urat, cuman dia masih normal. Cuman kalau misalnya berlebihan makan itu baru terasa ada kayak kebas di kaki. Gitu ya. Itu aja sih, tapi kalau misalnya yang lain enggak, kayak misalnya gula juga kurang ya. Maksudnya bahkan dibilang sama dokternya, Bang ini enggak apa-apa, Abang tambah gula dikit lagi pun masih aman kayak gitu. Habis itu Gitu ya. kayak kolesterol juga aman. Pokoknya yang aku lebih sering ngecek up itu yang darah itu kayak gitu. Karena itu yang maksudnya dia langsung hasilnya akurat kan, biasanya yang emang langsung ditusuk ke tangan, dicek darahnya kayak gitu. Langsung ya. Tapi yang semua yang alhamdulillah semuanya tuh normal. Cuman kalau bisa olahraga palingan ya setiap minggu itu ada sekali main futsal untuk ngebakar lemaknya kayak gitu. Selain futsal gak ada lagi? Dulu pernah sempat nge-gym tapi lebih nggak sempat nge-gymnya gitu. Sebenarnya kalau misalnya emang kita luangkan waktu untuk nge-gym bagus sih kayak gitu. Karena kan untuk orang nge-gym tuh emang harus prepare untuk kayak kalau misalnya kita gemuk kemudian kita kita nge-gym, jadi lebih cepat berbentuk dia daripada kita kurus, kita nge-gym, kita supply makanan banyak ke badan kita, itu agak sedikit lama gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya emang kita udah berisi kayak misalnya ya kayak gini lah contohnya kan agak-agak berlemak nih kalau misalnya kita pencet. Gitu ya. Jadi kemarin itu sempat nge-gym, cuman terasa juga kayak gitu kalau misalnya emang nge-gym badan lebih padat rasanya ya, lebih padat di lengan, jadi semua itu lebih enak kayak gitu. Gitu. Cuman ya kayak gitulah.
sok sibuk aja nih, jadi nggak sempat ke gym. Ya karena kan kemarin pas kita pertama ketemu yang di cafe itu juga abang kan bilang sibuk nih banyak gitu. Sok banyak sibuk ya. sebenarnya. Oh sok sibuk gitu ya. Oh gitu ya. Maksudnya nih nggak sok sibuk juga gimana? Kita kan serabutan ya kerjaannya ya, jadi jadwalnya itu nggak nentu kayak gitu. Jadi masalahnya nih kita coba luangkan waktu untuk nge-gym, tapi tiba-tiba nanti ada kegiatan ini, ada kegiatan lagi. itu kayak gitu. Makanya jika sempat langsung ngerjain, jika nggak sempat ya mau gimana gitu kan. Oh gitu ya. Oke, mantap. Oke. Jadi silakan. Nah, ini, Oh, ini. ya ini yang kemarin ya, berhubung ini udah Langsung diajak makan ya. Iya, mungkin ini udah tersedia ya. Oke. Apa? Ini ada mie pangsit Azmi yang abang juga udah tahu ya. Iya, kemarin udah cobain sih. Asik-asik. Iya. Oke, ini cobain lagi nih kayak lebih beda ya. Sambil Gitu. ngobrol nggak apa-apa ya? Iya, boleh. Kami boleh lah nanti abang icipnya sambil review sikit-sikit ya. Yui. Gitu ya. Kalau misalnya aku sukanya nih dari tekstur mie-nya ya, karena emang kalau misalnya emang buatan sendiri agak beda dengan mie yang lain kan, apalagi kalau misalnya mie pabrikan ya. Ini mie Iya. pabrikan atau enggak nih? Mie Enggak, bikin buatan sendiri. kan, nah, makanya Iya. tuh terasa beda kayak gitu. Dan bikin juga sebaya-sebaya kami dia orangnya, ada tuh di atas orangnya. Oh, iya? Iya, mungkin Buat kalau langsung abang diproduksi di sini ya? Iya langsung. Jadi tadi kan mau dibikin tuh bikin mie dulu. Jadi bikinnya mie tuh dari pagi bikinnya. Jadi biar nggak di-stock kejar gitu. waktu gitu Betul, kan. Betul. Karena mungkin waktu orang order langsung dibuat mie-nya kan nggak sempat. Iya. Jadi kalau misalnya makanya sistemnya open PO. Jadi kalau misalnya mau pesan nanti ya jam 12 diantar gitu. Oke gitu. Jadi udah kita antar nanti jam 12 ya itu. Nanti di WhatsApp bisnisnya nanti ada, guys hari ini ready 12 bungkus gitu ya. Enggak lah. Itu nanti ini ya belakangan kok. Oke, silakan ya. Ini kita mau lihat nih. Nah, Wah. jadi Bang Awin dia guys ya. Beliau ini punya satu jargon. Jargonnya tuh apa? Kobrat manga. Berat banget. Nah, itu apa sih, Bang? Nah, jadi kayak gini ya kawan-kawan ya. Jadi kita kan orang Aceh ya, orang di daerah gitu yang dimana ketika kita ngomong enak banget nih kayak gitu kan kita nggak nyambung dengan logat-logat kayak gitu. Oh, gitu. iya, Makanya iya bener. aku pribadi ketika ngelihat diri sendiri mengucapkan itu kayak nggak cocok kayak gitu. Makanya untuk menunjukin bahwa aku orang Aceh, aku ya walaupun kita nggak full dengan konten bahasa Aceh tapi minimal orang lain ketika kita mengucapkan itu orang tahu itu bahasa Aceh kayak gitu. Ataupun orang iya, bertanya-tanya gitu, "Bang, itu apa artinya?" kayak gitu. Makanya kalau misalnya aku tuh biasa menilai makanan tuh ngerating makanan itu dengan berbagai macam kosakata bahasa Aceh. Ada meketam barang, ada kubrat mangat. Kalau misalnya emang pedas aku biasa dulu nyebutinnya tuh kayak bertuh keeng kayak gitu kan. Jadi intinya ada beberapa kosakata yang aku gunakan untuk penjemputan penilaian makanan. Kan nggak bisa kita bilang juga bahwa semua makanan ini enak kayak gitu. Tapi kita merekomendasikan ini sesuai dengan karakter makanannya kayak gitu. Ini cocoknya untuk makanan kayak mana nih? Untuk yang suka pedas kah atau yang gimana kayak gitu. Jadi nggak semua makanan itu cocok kita rekomendasikan untuk orang. Misalnya aku pribadi nih, aku suka mie Aceh. Mungkin hostnya ini suka ya makan spaghetti kayak gitu. Kameramennya suka makan mie calu misal. Itu kan masih dengan kategori mie kayak gitu. Iya, Bahkan iya. kakak kameramen yang lagi buat BTS itu mungkin suka Indomie kayak gitu kan. Itu masih kategori mie tapi dia mie yang berbeda-beda Berbeda-beda, kayak gitu kan kita iya. nggak bisa bilang oh ini kalian harus cobain nih ini mie pangsit yang paling enak aku cobain tapi dia nggak suka pangsit kayak mana dia sukanya bakso. Nah makanya jadi aku pribadi lebih merekomendasikan tuh kayak kalau kalian suka mie pangsit silahkan cobain kayak gitu jadi kita gitu lebih ngesegmentasikan kawan-kawan yang nonton jangan sampai nanti gara-gara kita bilang ini enak begitu dicobain sama mereka nggak enak. Nah itu bakalan berefek juga kan bagi Iya, konten bener. aku pribadi kayak gitu misalnya nih oh nih begitu diposting ke sosial media TikTok jadi orang lain lu kali kujak kenan ataupun aku udah pergi situ nggak enak kok nggak sesuai kok dengan Ternyata Jadi karena selera istilahnya- beda ya. jadi istilahnya kalau misalnya emang di sosial media tuh aku lebih ngerekomendasiin bagi kalian yang suka pangsit bagi kalian yang suka ini suka itu jadi intinya ketika kita di awal tuh udah kasih tahu kayak gitu kalau misalkan suka seafood silakan makan ini jangan sampai nanti yang nggak suka seafood tiba-tiba makan udah gatal-gatal kan. Iya benar-benar. Nah itulah kayak gitu kurang lebih kayak gitu ya. Oke, silakan Bang Amin. Asik. Emang beda ya kalau lihat food vlogger yang makan tuh itu. Ada Kita melihatnya menjadi tergugah. ini pakai gitu ASMR ya. nggak di sini ya? Iya, udah kayak ASMR ya. Asik. Dengar nggak bang? Wah terdengar operatornya. Asik. Oke, gimana Bang? Enak.
Habis itu gini ya, misalnya kan sebagian yang kayak pangsit-pangsit itu ada yang lebih kencang ya rasanya, kayak dari kuahnya ya tuh agak nendang kayak gitu. Tapi kalau misalnya ini menurut aku ya nyantai aja kayak gitu. Jadi lebih ringan untuk dimakan kayak gitu. Oke, Bang Awi ini FYI ya guys. Bang Awi ini suka yang pertama tuh cobain originalnya dulu. Jadi nggak usah tambah apa-apa gitu ya. Pernah Bang Awi bilang kayak gitu. Jadi kami ternyata supaya lebih terasa gitu ya Bang ya. Biasa coba kalian lihat lah cewek-cewek nih makan bakso, sebelum dia makan itu saus udah cepret gitu. Saus ini ini mana cabai gitu. Kenapa kalian nggak mencoba menghargai makanan yang original taste-nya itu? Gitu ya. Nah jadi kok misalnya menurut aku pribadi, ketika kalian mau coba sebuah makanan, coba original taste-nya. Misalnya setingkat kentang goreng lah, goreng kita mau ngebedain, kita mau nge-review makanan kentang goreng aja lah kita bilang. Kayak mana mau nge-review makanan kentang goreng, kita langsung ambil kentangnya langsung ke sausnya kayak gitu. Padahal itu bukan rasa utamanya. Rasa utamanya kan tetap dari bumbu-bumbu yang dipakai di tepung-tepungnya ataupun apa prosesnya seperti apa kayak gitu. Makanya kalau aku pribadi ketika nyobain sesuatu itu harus original taste-nya dulu. Kayak gitu. Misal mau itu mie kocok, mau mie ini, mau itu segala macam, tapi coba yang tanpa menggunakan saus dan kecap yang lainnya lah gitu, tanpa menggunakan acar-acarnya gitu. Sebagian misal nih, aku di rumah semua makanan yang nggak enak itu bukan nggak enak, misalnya kurang cocok di mulut aku itu kugunain biasanya kan kayak bon cabe, bon nori ataupun tambah-tambahan michinisasinya itulah gitu. Tapi kalau misalnya emang kita mau nyobain yang enaknya tetap ya harus originalnya itu kayak gitu. Iya benar. Kayak misalnya kita mau makan sushi gitu, kan dia pasti ada tambahan kecapnya, wasabinya, ataupun lain-lain segala macam cabai-cabai ini itunya. Tapi kalau misalnya mau menikmati yang kayak ikan tuna mentahnya, ya udah originalnya coba makan dulu, gitu. Bahkan ada yang kemarin yang viral di video TikTok tuh, dia kayak dia kayak gitu kan, yang mau nyobain yang sushi untuk pertama kali kayak gitu. Ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau menghargai suatu makanan tuh harus coba original taste-nya. Gitu ya. Tuh se-fruit tips lagi udah banyak nih dikasih Bang Awin ya. Jadi kalau misalkan suka pedas baru tambahin cabenya ya gitu. Kalau misalnya emang bener. suka manis tambahin kecapnya. Gitu. Asik ya. Gimana Bang? Ini levelnya yang mana nih? Kalau misalnya aku lebih suka nyobain yang ininya yang original, karena kan begitu kuahnya kena dengan ayam-ayam ini juga ada rasa yang berbeda gitu, karena ayam-ayam ini kan juga ada bumbu-bumbuannya ya, walaupun nggak tahu resepnya gimana, tapi intinya begitu kita aduk-aduk dengan merata ada rasa yang berbeda lagi kayak gitu. Misalnya kuah kaldunya beda, begitu kita campur dengan ayamnya juga ada rasa lain lagi, lebih manis gimana gitu. Oke. Gitu ya. Oke, ini tingkatannya apa? Kobrat apa? Karena nggak bisa, aku nggak bisa bilangnya nih. Lebih meketam barang kayak gitu. Apa tuh artinya? Meketam barang tuh emang cocok deh rasanya. Gitu, kayak nyatu gitu ya? Kayak nyatu dah. Kalau misalnya kita bilang artinya kayak mana bang? Apa bang artinya? Nggak tahu juga aku ngerti meketam barang tuh. Intinya meketam tuh kayak padu dah. Jadi kayak misalnya manis dicampur dengan pedas tuh dia tetap padu kayak gitu. Jadi itu yang istilahnya meketam barang, karena dalam artian semua orang tuh cocok mencoba mie ini kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak suka yang rasa-rasanya hambar, ya tinggal tambahin cabai kayak gitu. Jadi meketam barang tuh lebih cocok untuk segala macam orang untuk mencoba gitu. Gitu. Oke. Kategorinya kayak gitu. Oke, apa tadi meketam? Meketam barang. Oke, Bang Awin aja bilang ini tuh enak ya. Nah, ini Bang Awin ini selera lidahnya itu udah level tinggi gitu. Jadi karena Bang Awin kan food vlogger ya, udah ngerasain banyak makanan yang enak gitu. Tapi begitu ketemu mie Ustaz Azmi ini langsung bilang kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen order ya jangan mikir-mikir lagi, coba dulu aja ya kan. Nanti hubungin nomor di bawah ini. Oke, aku ada pertanyaan lagi nih Bang Awin ya. Sambil makan ya, boleh ya? Boleh. Oke. Bang Awin ini kan food vlogger. Nah, food vlogger itu biasa ada alerginya nggak sih Bang? Alergi tetap makanan? Alhamdulillahnya itu nggak ada. Nggak ada ya. Yang dimana aku alhamdulillah tuh nggak ada alergi apapun terhadap makanan, dan semua makanan yang aku makan alhamdulillah bisa untuk dimakan gitu. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya itu. Tapi ada nggak sih Bang food vlogger? Tapi ada satu makanan yang aku suka. Apa tuh? Jengkol. Serius? Iya. Jengkol adalah makanan yang nggak pernah aku makan sampai sekarang. Kenapa tuh? Udah pernah coba tapi? Maksudnya gini ya, istilahnya kan kayak orang Parno ya, apa istilahnya?
ya kayak gitu lah intinya, karena mungkin orang dari dulu bilang jengkol nggak enak, jengkol bau, jengkol ini jengkol itu. Padahal mama aku buat jengkol itu jengkol yang paling enak untuk dibuat, tapi aku sampai sekarang nggak pernah cobain. Oh gitu ya. Nah itu misalnya nih kemudian nih kayak kemarin tuh kita di Aceh Utara itu kan biasa kan makan durian tuh ya makan durian buahnya atau yang diolah dengan belukat kayak gitu. Tapi di lintas barat selatan itu di Melabu, Tapak Tuan dan segala macam daerah sana itu mereka itu ada namanya tuh jeruk drin namanya. Jeruk drin tuh kayak kuah peli tapi dibuat dari durian. Udah kebayang tak? Iya, pernah aku coba pernah. Makan, kan? Pas di Nagan Raya pernah bahkan coba. itu duriannya difermentasi lagi kayak gitu. Iya, pernah dengar. Jadi aku itu menu makanan yang aneh, unik, tapi begitu aku cobain aku enak kayak gitu. Nah, jengkol yang mama aku sendiri yang masak, aku nggak pernah, maksudnya nggak berani untuk cobain kayak gitu, karena ya orang udah ngeklaim itu nggak enak kayak gitu. Oh iya. Jadi sampai sekarang aku kayak mau makan tapi nggak berani untuk dimakan. Palingan kalau misalnya rendangnya itu masih oke kayak gitu, tapi untuk jengkolnya, seingat aku sampai sekarang tuh nggak pernah aku makan. Oh iya gitu ya. Tapi bukan masalah alergi ya, cuman kayak begitu mau makan tuh kayak mana susah untuk gue jelasin untuk kayak orang tuh nggak bisa untuk makan kayak gitu. Oh gitu ya. Rasanya tuh kayak nggak bisa tertahan gitu ya. Iya, bahkan kayak yang waktu jeruk drin itu kan makanan yang aneh menurut kami orang di lintas timur lah kita bilang untuk mencoba itu, tapi aku berani untuk makannya gitu. Dan nggak mengecewakan ya rasanya. Oh itu kalau nggak pernah rasa, kayaknya Bang Awin harus berteman dengan anak RKV guys. Karena anak RKV tuh banyak yang mereka tuh suka kali jengkol. Sama jengkolnya. Iya, karena banyak kan orang Sunda kan. Nah orang Sunda tuh banyak kan suka jengkol emang. Jadi mereka tuh kayak jengkol ya, semangat kalau udah menunya jengkol semua. Tapi ada beberapa orang yang kayak aduh jengkol kayak mana nih gitu, mana harus makan gitu. Karena kayak misal pernah juga itu sambal pete. Pete kan maksudnya mendekati itu. Cuman aku sambal yang makan tapi pete nggak aku makan. Katanya kalau misalnya mau makan lebih pakai peti itu lebih ketambaran ya kan, tapi nggak tahu ya, aku tidak untuk menggigit kayak gitu, tapi sambalnya tetap aku makan kayak gitu. Oh berarti jengkol sama pete ya belum ya? Jengkol sama peti itu nggak tahu ya, belum bisa. kayak begitunya masuk tuh kayak nggak lulus sensor deh. Nggak lulus sensor ya. Oke ya guys. Nah maksudnya nggak mau makan. Kami belakangan aja kami. Mau disuapin. Wah, gawat guys. Tutup sensor. Oke ya. Nah, Bang Awin, ini baik mau nanya ya, untuk kedepannya nih ya, Bang Awin tuh ada niat untuk ganti tema konten gak sih? Atau memang udah konsisten aja tuh sebagai vlogger, udah dapet rasanya atau kayak mana? Kalau misalnya dari segi umur mungkin kayak udah cocok dengan makanan aja gitu. Gitu tapi ya. mungkin nggak tahu juga, kita mungkin di umur 40-50 tahun kemudian kita kan nggak bisa lagi makan yang aneh-aneh nih. Mungkin nanti Allah berkehendak udah diberikan kolesterol, udah diberikan asam urat, udah diberikan diabetes segala macam, otomatis kan kita harus menjaga makanan, apalagi kalau misalnya di usia yang nggak lagi muda gitu. Tapi sejauh ini alhamdulillah dengan nikmat Allah berikan tidak ada hal-hal yang mendekati dengan itu. Ya makan aja kan, makanya kalau misalnya orang bilang selagi bisa makan kayak gitu, sebelum menikmat itu dicabut kayak gitu kan. Misalnya kayak aku ayah pribadi lah, waktu dulu yang dimana masa muda juga bisa makan ini itu segala macam, tapi waktu udah di umurnya yang nggak cukup muda lagi nggak bisa makan yang manis-manis kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang pun nasi harus nasi khusus kayak gitu. Kalau misalnya emang nasi biasa, bahkan nasi yang biasa aja itu kelebihan istilahnya glukosa ya istilahnya. Jadi kelebihan glukosa, harus pakai nasi yang beras yang beda kayak itu dengan kami yang makan. Intinya kalau misalnya selagi bisa, insya Allah masih tetap dengan konten makanan, tapi nanti bakal menyesuaikan juga, karena kan emang setiap tahun itu penonton itu punya segmennya yang beda-beda gitu. Misalnya lagi Indonesia lagi ngetren apa nih, ngebahas tentang ini, jadi orang ngebuat konten tentang itu semua gitu. Makanya nanti aku bakal menyesuaikan sih dengan perkembangan penikmat penonton kita lah. Gitu ya. Nah sekarang kok misalnya aku pribadi ngelihat kayak followers aku itu lebih suka dengan konten family kayak gitu, karena mungkin followers yang seumuran dengan aku mereka udah pada berkeluarga juga kayak gitu. Jadi lebih kayak rekomendasi tempat wisata, misalnya nih, bahkan kawan-kawan pribadi itu, misalnya kawan-kawan dekat lah kita bilang, mereka kalau misalnya telepon, Win, di mana nih tempat makan yang ada tempat bermainnya anaknya kayak gitu. Jadi gitu ya. Yang anak-anak ini bisa menyalurkan energinya gitu, yang dimana orang tua makan, anak-anak ya udah lari kayak gitu. Jadi
kawan-kawan lebih ke segmen itu kok bisa sekarang gitu. Jadi kalau misalnya kita posting makanan yang lebih ke anak-anak mudaan ya mereka punya segmen yang tersendiri gitu. Tapi kalau misalnya kita rekomendasi tempat makan untuk keluarga juga ada segmennya sendiri kayak gitu. Gitu ya. Mungkin bahkan beralih ke segmen keluarga lah kayak gitu. Lebih ke situ ya. Ke situ. Cuman kan kalau misalnya kita bilang kuliner makan-makan juga masih nyambung dengan konten yang kedepannya kayak gitu. Oke, gitu. Oke guys. Oke lanjut ya. Ini udah keluar dari topik yang tadi. Nah ini kira-kira ya Bang Awin ya, ada nggak mimpi Bang Awin yang belum tercapai gitu? Kan ini sekarang Bang Awin kan followersnya udah rame ya kan, di TikTok, di IG juga udah rame nih kami lihat gitu kan. Apa dari segala pencapaian udah sekarang udah Abang dapetin gitu ya? Ada nggak sih mimpi yang belum tercapai gitu dan akan dicapai kayak gitu? Apa ya? Sebenarnya aku nggak pernah bermimpi ya, misalnya kayak bercita-cita tuh nggak pernah, tapi aku memiliki target ya itu. Biasanya target ya. Target itu emang dari jauh-jauh hari aku udah persiapkan gitu. Misalnya kayak aku harus nikah di umur 25 waktu itu waktu aku masih SMP gitu. Jadi ada satu pembahasan di kitab Bajuri waktu itu masih kelas tentang pernikahan lah gitu, yang dimana kayaknya aku di situ mikir kayak gitu, waktu masih SMP mikir kayaknya aku emang harus nikah di umur 25. Jadi menurut aku cocok nikahnya di tahun itu kayak gitu. Dan alhamdulillah tercapai di umur 25 nikah di tahun itu, walaupun hampir-hampir nggak jadi untuk nikah gitu, karena waktu itu aku masih ada masalah dengan orang tua yang dimana aku belum bisa menyelesaikan kuliah kayak gitu. Jadi mama aku bilang kalau misalnya emang mau nikah harus selesaiin janji sama mama dulu nih gitu. Gitu ya. Karena janji dulu ke Banda Aceh itu kuliah kayak gitu. Jadi tolong selesaikan kuliahnya baru boleh nikah kayak gitu. Dan alhamdulillah waktu udah nikah itu waktu diselesaikan nikah lah. Waktu selesaikan nikah, kuliah udah selesai. Nikah juga udah, pokoknya di tahun yang sama semua lah. Di tahun yang sama itu intinya tahun itu walaupun gak sukses sekali tapi merasa puas terhadap diri sendiri, yang dimana pencapaian itu telah dilaksanakan kayak gitu. Dan juga sebenarnya kenapa aku nggak punya mimpi ya, bukan nggak punya mimpi tapi kayak terlalu berandai-andai juga bisa ngebuat diri itu lebih gimana kayak gitu. Makanya kalau aku pribadi sih lebih menjalankan apa yang kayak Allah, bukan pasrah terhadap takdir ya, tapi kayak apa yang lagi kita kerjakan sekarang itu ya udah kerjain kayak tekuni gitu ya. Tekuni gitu. Tapi kalau misalnya untuk target ke depan ada juga, cuman bukan nggak bisa dicerita ya, tapi kayak ya udah aku yang menikmati aja kayak gitu. Dan aku rasa semua orang pasti punya mimpinya masing-masing dan punya targetnya kayak pasti, gitu. Pasti. Keren ya Bang Awin ya. Jadi banyak hal yang bisa kita tahu ini, jadi kayak ternyata kayak gini ya, kayak gini gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita petik hikmahnya dari cerita-cerita Bang Awin tadi. Nah, ini pertanyaan yang terakhir ya Bang Awin ya. Nah, kira-kira Bang Awin ada nggak motivasi untuk kreator-kreator yang lagi merintis di luar sana, yang lagi membangun karirnya lah dari awal kayak Bang Awin dulu lah gitu? Ada nggak pesan motivasi? Nah, jadi ini kembali lagi kayak dengan mimpi tadi ya. Jadi kawan-kawan sebenarnya bukan aku membatasi kawan-kawan untuk tidak bermimpi gitu, tapi kan aku rasanya kayak kalau kita mimpi itu kita terlalu nyaman untuk tidur lah istilahnya, kan ngerti kan maksudnya kan? Jadi kayak paham. Karena kan kalau misalnya kita bermimpi itu kan kita berandai-andai gitu. Seandainya aku punya ini, seandainya aku punya itu. Padahal seandainya kita punya ini, kita baru mengerjakan itu kayak gitu. Paham gak maksudnya? Jadi misalnya seandainya aku punya mobil nih, berarti aku baru jalan-jalan kemana-mana gitu. Gara-gara kita berandai-andai dengan mobil itu, akhirnya kita nggak jalan kemana-mana. Ya gitu. karena belum punya mobil. Jadi gitu ya. itu yang maksud aku, yang dimana bukan aku nggak punya mimpi, tapi aku nggak mau terlena dengan mimpi yang aku targetkan. Makanya aku bilang seandainya aku lagi menjalankan ini, ya udah aku nikmati itu dan aku harus selesaikan itu kayak gitu. Jadi yang dimana nggak terlalu banyak mimpi, karena gini juga ya, karena kita biasanya kok misalnya anak muda sekarang ini terlalu nyaman dengan apa yang ada di kita kayak gitu. Itu juga sebenarnya nggak oke begitu. Misalnya aku pribadi ketika dulu konten aku di awal-awal ngebuat konten itu dengan konten komedi, kemudian berpindah dengan konten traveling, kemudian juga pindah ke konten makanan, dan sekarang mungkin akan pindah ke konten segmen keluarga kayak gitu. Jadi kan aku juga harus bisa survive dengan konten-konten itu semua, karena yang dimana aku pribadi istilahnya kayak menyatakan diri ini untuk tidak bekerja di instansi manapun lah kita bilang itu, tapi emang betul-betul full time sebagai content creator. Ya udah, mau nggak mau kita harus menyesuaikan dengan konten-konten dengan tema-tema yang akan menyesuaikan dengan umur kita kayak gitu. Iya, paham.
Makanya kawan-kawan yang lagi mulai, cobalah untuk kayak ya memulai dengan apapun yang kalian geluti ataupun kalian tekuni lah kayak gitu. Misalnya emang kalian emang suka traveling, ya udah buat konten traveling kayak gitu. Fokus gitu ya. kayak gitu tentang konten travelingnya. Nah, aku biasanya juga emang setiap konten itu, setiap genre konten yang aku kerjakan tuh emang bertahan kayak 2-3 tahun, kemudian baru ganti lagi kontennya kayak gitu. Jadi jangan sampai nanti kawan-kawan kehilangan viewers dari penonton kalian sendiri gara-gara kalian mencoba idealis dengan apa yang kita suka kayak gitu. Dan juga jangan pernah bosan untuk mencoba hal-hal yang baru. Nah, misalnya kalau misalnya orang-orang udah nyaman dengan hal itu, dia nggak akan mau mencoba hal yang lain kayak gitu. Makanya juga jadi kawan-kawan yang punya mimpi jangan pernah terlena juga dengan mimpi-mimpi kalian gitu. Bangun kayak gitu. Iya, Jadi setingkat kita tidur di rumah bermimpi yang panjang lebar aja, kita tetap disuruh bangun kayak gitu. Gitu ya. Jadi bagi kawan-kawan yang punya mimpi ataupun pencapaian belum selesai, tolong bangun kayak gitu. Jangan terlena dengan mimpi kalian karena itu belum tercapai kayak gitu. Iya. Tapi kalau misalnya emang kalian pun bermimpi setinggi langit, kalau bisa kalian jatuh, minimal kalian jatuh di atas awan ataupun di sayap-sayap burung lah gitu. Jadi jangan sampai jatuh ke bumi lah kayak gitu. Oh gitu ya. Oke, jadi pesannya intinya ya bilang Mak Awin tuh kalau bermimpi tuh jangan jangan berlebihan dan jangan hanya diam aja gitu, jangan hanya ada di zona nyaman. Bangkit loh, bangun gitu kata Mak Awin ya. Gitu. Jadi lebih kuatkan target berarti Bang ya. Kayak yang Abang bilang tadi, Bang Awin tuh mimpi dia nggak banyak, cuman dia masang target di target tahun bulan segini aku harus ini, umur segini aku harus kayak ini. Jadi itu sih yang harus lebih dikuatkan lagi gitu ya, dan fokus. Ya kan, fokus. Oke. Mantap. Oke, makasih ya Bang Awin ya untuk waktunya hari ini bersama kita semua di Violet Podcast pada sore hari ini ya. Makasih juga udah ngasih motivasi dan kisah inspiratif Bang Awin untuk teman-teman di luar sana. Semoga teman-teman di luar sana bisa lebih mengimprove diri dan lebih maksimal lagi dalam berusaha. Nantikan terus Violet Podcast yang akan mengundang banyak orang-orang inspiratif, dan tentunya pembahasan di sini tidak sama seperti podcast lainnya. Oke, Bang Awin, jadi ini kita ada kayak jargon gitu ya, kita ucapin sama-sama. Jadi kita bilang Violet Podcast Open the Mind. Nah, gitu kan? Violet Podcast Open the Mind. Oke. Terima kasih Bang Awin. Yuk sama-sama. 1, 2, 4.